Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denur Channel. Oke, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara memperbaiki kipas angin yang mati total. Nah, ini kipas angin ini mati total, dia tidak nyala sama sekali. Oke, untuk melanjutkan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Oke, kita tes apakah kipas angin ini mati atau tidak. Oke, kita colokkan dulu ke steker. Nah, ini kawan, kita tes. Nah, ini untuk menarik kecepatan sebuah kipas. Oke, kita tes. Nah, ini dia tidak nyala. Nah, itu juga tidak nyala. Lihat ya dari sini. Nah, dia tidak berputar. Dia tidak berputar sama sekali. Nah, oke. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita lanjutkan saja. Biasanya kipas angin ini thermal fuse-nya dia terbakar. Nah, ini. Nah, di sini dia mempunyai thermal fuse yang ada di dalam gulungan ini, dia biasanya putus atau terbakar. Oke. Caranya ialah kita melangsungkan kabel setrum yang ada di jalur dinamo ini langsung ke kapasitor. Oke. Nah, oke. Ini kita hanya memutus kabel setrum yang ke dinamo. Kalau untuk motor Cina atau dinamo Cina, dia berwarna hitam. Kalau untuk dinamo seperti Cosmos, dia biasanya berwarna putih atau oranye. Tinggal kawan lihat saja mana yang kabel itu menuju setrum atau yang langsung dari stop kontak. Di dalamnya itu sudah terlihat di mana kabel setrum. Nah, ini kita sudah putuskan. Nah, kita sudah putus kabel setrum yang warna hitam. Nah, ini warna hitam sudah kita putus yang menuju ke dinamo. Nah, ini kan di sini ada warna-warni, ada warna merah, biru, putih, dan hitam. Nah, yang kabel hitam ini adalah kabel setrum. Oke, kita langsungkan saja ke kapasitor, tapi jangan lupa kita harus menggunakan thermal fuse. Nah, ini namanya thermal fuse. Kalian dapat membelinya di toko-toko spare part alat-alat listrik. Thermal fuse untuk dinamo kipas angin. Nah, tujuannya ini ialah dia untuk memutus arus di saat beban panas dalam dinamo itu berlebihan. Nah, karena di sini dia putus, kita langsungkan saja. Nah, pertama kita sambungkan. Nah, ini kita sambungkan yang kabel warna hitam. Nah, ini warna hitam langsung ke thermal fuse. Nah, ini cara ini ialah langsung menyambung tanpa membongkar dinamo kipas. Nah, oke.
Yang satu lagi kita sambungkan ke kapasitor, salah satu kabel dari kapasitor. Tapi jangan sampai terbalik kawan, karena kapasitor ada dua kabel. Maka jika salah menyambungkan, maka putarannya akan terbalik. Tapi kalau di sini salah menyambungkan pun tidak akan terbakar, hanya putarannya akan terbalik. Makanya jika disambung ke sini itu putarannya terbalik, berarti tinggal pindah ke sebelah satu lagi ini. Oke, kita sambung ke sini yang satu. Nah, oke. Cukup biasa kawan. Yang dari kabel setrum kita pasangkan ke salah satu kaki dari termofuse. Dari sini yang kaki satu lagi kita sambungkan ke salah satu kabel dari kapasitor. Mau sini atau sini pun tidak akan terbakar, hanya saja putarannya akan terbalik jika salah menyambungkan. Lalu kita solder. Kita solder agar sambungan ini lebih kuat kawan. Kita belum panas solderannya. Jadi cara ini adalah cara simple tanpa membongkar lilitan dari dinamo. Kita ambil cara simple saja, tapi dengan hasil yang sama dengan kita membongkar. Oke, boleh kita tes. Oke, kita tes apakah kipas angin ini bisa berputar. Lihat kawan. Nah, kipas ini sekarang sudah berputar karena kita langsung menggantinya dengan termofuse yang baru, karena rata-rata kipas itu terbakar di bagian termofuse yang ada di dalam lilitan. Cara ini kita ambil agar lebih mudah tanpa membongkar dari dinamo tersebut. Oke kawan, cukup mudah bukan caranya? Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Oke kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.